Heartline FM. Baik, selamat siang untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di Gramedia di Central Park. Terima kasih sudah hadir dalam program Suara untuk Negeri yang selalu keliling ya, keliling tempat dimanapun yang bisa menerima kita. Dan kali ini terima kasih untuk manajemen Gramedia, khususnya untuk manajemen dari Gramedia Central Park yang berkenan menerima kedatangan kita. Program Suara untuk Negeri yang selalu disiarkan di Radio Heartline 100,6 FM ataupun juga nanti di YouTube channel kita di Heartland Network. Saya ingin mendengar tepuk tangannya dulu deh biar semangat kita ya. Oke. Karena buku yang mau kita bahas ini buku yang luar biasa banget ya. Sudah ini yang kedua ya, kita membahas buku yang ditulis oleh Mark Manson. Yang pertama kemarin adalah seputar sebuah seni untuk bersikap bodoh amat yang kita bedah juga di Gramedia, tapi di Gramedia Matraman. Kali ini di Gramedia Central Park. Nah, barangkali saya mau cerita sebentar ya sebelum kita mengulas ini. Teman-teman dan juga Bapak Ibu, karena saya penyiar beberapa waktu lalu ya, kita pernah membahas seputar maraknya fenomena bunuh diri di Jabodetabek gitu ya. Dan ternyata pada waktu itu ada telepon yang berdering ke studio dan mengatakan kepada saya bahwa, Mas, aku nih lagi pegang pisau nih, lagi mau bunuh diri. Bisa nggak kamu bantu saya supaya saya mengurungkan niat saya untuk melakukan bunuh diri? Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan ketika kita lagi siaran asik-asik, ada yang nelpon dan tiba-tiba mau melakukan suicide atau bunuh diri seperti itu. Bapak Ibu, topiknya menarik sekali soal segala-galanya ambyar. Ini kalau saya baca halaman demi halaman dan juga bab demi bab, memang kesannya kayak nihilistik gitu ya. Segala sesuatu tiba-tiba tidak ada maknanya, segala sesuatu hidup tiba-tiba nggak ada pegangan lagi dalam hidup kita. Dan lalu ketika semuanya tidak bermakna, tidak punya pegangan lagi, tidak punya landasan moral lagi untuk kita patuhi, apa yang masih menjadi pegangan kita untuk meneruskan kehidupan ini sehingga bisa dianggap bermakna. Oke, kita menghadirkan dua narasumber yang keren-keren pendapatnya, karena yang pertama beliau adalah pengulas media, ada Pak Indra Gunawan Masman. Saya minta tepuk tangannya untuk Pak Indra. Wah, ada 1.000 orang rupanya di sini. Yang kedua narasumber kita ada Pak Adinto F. Susanto, beliau editornya buku ini ya. Oh, ada 2.000 juga nih Pak rupanya. Oke, nah mungkin dari Pak Indra dulu nih, biasanya Pak Indra pemikirannya provokatif ya. Pak Indra, apa sih premis yang mau disampaikan oleh Mark Manson dalam bukunya yang kedua ini, sehingga itu layak untuk kita perbincangkan dalam program Suara untuk Negeri dan juga dihadiri oleh teman-teman yang ada di sini nih. Ya, ini udah on. Oke, ya. Sudah Pak, sudah. Ini. Halo, ya. Sebenarnya begini, Mark Manson ini seorang penulis provokator ya. Dia di buku pertama itu sebetulnya dia udah menyatakan ya, lebih menitik beratkan ke diri perorangan. Waktu itu dia menyatakan sebetulnya tuh kita ini brengsek lah. Kita ini brengsek. Brengsek. Nah di buku kedua ini bukan hanya kita, dunia ini brengsek. Semuanya brengsek gitu ya Pak? Brengsek, ya. Ini kalau terjemahan dari bahasa Inggrisnya ini, ya. Nah ini kurang lebih ini kalau diterjemahkan Indonesia ini semuanya brengsek gitu. Iya. Nah karena semuanya brengsek, maka semua harapan itu yang kita bangun, yang kita tahu, disampaikan ke kita, semua itu menjadi ambyar. Ambyar. Ambyar ini bahasa Jawa yang artinya ya terpecah, ya, kemudian pokoknya Bubar. Bubar. Jadi, karena semua brengsek, ya, akhirnya harapan yang kita pupus itu ambyar. Nah, padahal itu ada satu syarat, dalam hidup tuh harus punya harapan. Seperti tadi dikatakan, kalau nggak punya harapan tuh kita bisa depresi, kita bisa stres, termasuk tadi bunuh diri, ya. Nah ini dari situ kemudian kan kita bertanya, ya, ini harapan ambyar.
bagaimana kemudian kita coba membangun harapan baru gitu. Ini kelihatannya dia arahnya begitu. Jadi harapannya itu ambiar yang udah dibangun, yang disampaikan ke kita apa tuh enggak seperti itu ya. Tapi terus kita mau apa ya? Ya dia perlahan-lahan itu menggiring ya bahwa sebenarnya tuh ada harapan gitu. Oh, dia masih percaya bahwa dunia ini ada harapan? Ada. Tapi itu akhirnya ceritanya mengalir ya, mula-mula tuh suram ya, karena dia tuh banyak memakai yang saya anggap tuh dark humor, dari humor gelap. Humor gelap itu soal serius, kemudian dia dinyatakan serius juga ya, tapi sebenarnya itu parodi, sindiran. Akhirnya ujung-ujungnya kalau kita lihat belakangnya tuh, saya lihat kok happy end gitu loh. Happy ending? Happy ending, jadi tengahnya tuh muram, ini itu dibabat. Akhirnya ujung-ujungnya tuh happy end kalau menurut saya. Nah ini bahayanya adalah begini, buku ini ya tidak boleh dibaca yang tersurat. Harus mahir ya melihat yang tersirat. Ya, tidak bisa melihat yang tekstual, tapi kontekstual yang di belakangnya. Kalau kita membaca yang huruf per huruf ya, Anda bisa tersesat. Sama seperti buku pertama. Iya. Ya. Ini kayaknya yang datang belum membaca, jadi belum tersesat nampaknya. Ya, belum tersesat. Nah, itu kurang lebih pengantar. Jadi saya kira buku ini ya, kenapa menjadi bestseller, terutama buku pertama kan itu tahun 2016 bestseller 8 juta saya dengar. Ini buku kedua baru terbit 2019. Sebenarnya saya sependapat buku kedua ini lebih mendalam, ya, lebih provokatif. Dan kalau dulu kita ngurusin perorangan, ini kita berada dalam dunia yang brengsek gitu loh. Nah ini kita bagaimana terjebak brengsek lah, ya semua lah. Termasuk mungkin yang brengsek itu juga orang-orang yang kita harapkan. Bisa aja anak kita ya yang kita harapkan sekolah bener, kemudian mencari penghasilan benar, tiba-tiba nggak mau sekolah. Tiba-tiba udah nggak mau sekolah, bukan berusaha, tapi tiba-tiba mengecewakan. Jadi ini siap-siap ya kita menghadapi hal-hal seperti itulah. Itu mungkin pembukaannya gitu ya. Baik. Pembukaannya udah agak brengsek juga nih. Baik, Pak Adintoni, Anda sudah tersesat belum ketika menjadi editor dari buku ini? Seberapa dalam Anda menyesatkan diri Anda? Ya, sebenarnya buku ini sangat istimewa untuk saya karena kebetulan di buku ini selain saya yang mengedit atau mengakuisisi, saya juga menerjemahkan, sehingga mau nggak mau saya harus menjiwai dong ya, ya kan? Saya harus menyelami dan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan makna itu benar-benar sesuai. Nah, bagi saya, Mark Manson ini salah satu penulis yang sangat istimewa. Apa istimewanya itu? Ya, karena dia memberikan sesuatu hal yang sangat pokok atau sangat utama, esensial untuk setiap manusia. Karena dia membicarakan soal hakikat kehidupan setiap manusia dan juga dalam buku ini tentang hakikat dunia. Itu dengan cara yang sangat menarik, terutama untuk pembaca kaum milenial. Nah, ciri khas Mark Manson itu adalah dia memberikan suatu provokasi, misalnya ini ya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Dia seolah-olah menyarankan kita untuk bersikap bodoh amat. Tapi padahal tidak. Padahal tidak. Karena kita tidak mungkin bisa bersikap bodoh amat. Karena mau tidak mau, kalau kita bangun, misalnya bangun tidur aja, kita bisa bangun jam 8 misalnya, itu tanda bahwa kita nggak bisa bodoh amat. Kita masih punya kepedulian untuk bangun jam 8 pagi. Entah itu untuk tujuan apa, untuk concern apa, itu tetap membuktikan bahwa
Tidak bisa. Makanya dia menjelaskan bahwa ya untuk bersikap bodoh amat itu satu-satunya cara adalah untuk bisa mengetahui apa yang harus kamu pedulikan. Dan dengan kata lain tidak bodoh amat. Nah, di buku ini pun juga segala-galanya ambiar itu merujuk pada situasi dunia dan situasi perspektif kita. Bisa jadi dunia memang benar-benar ambiar, tapi bisa jadi pula bahwa itu hanya ada dalam anggapan kita. Karena mungkin kita terlalu mengharapkan atau kita punya paradigma bahwa sesuatu itu harus sangat ideal. Sehingga ketika melihat dunia tuh kita lalu meresponnya dengan wah kacau nih gitu kacau nih. Padahal secara faktual baik-baik saja. Dunia sekarang itu lebih baik dari misalnya let's say zaman 50 tahun yang lalu ketika perang atau 100 tahun yang lalu ketika juga perang di mana-mana dengan adanya Holocaust segala macam. Nah, artinya di sini Mark Manson sebenarnya tidak menyuruh kita untuk untuk menerima bahwa dunia ambiar dan ya udah kamu ambiar aja nggak usah punya harapan. Enggak. Dia justru mengatakan bahwa dalam dunia yang ambiar ini kamu harus punya harapan karena tanpa harapan itu tidak bisa hidup. Permasalahannya adalah bagaimana kamu bisa menyeleksi atau bagaimana kamu bisa memiliki harapan yang sungguh-sungguh sesuai, yang sungguh-sungguh berbasis pada kenyataan. Jangan sampai harapan kita itu sesuatu hal yang mengawang-awang. Seperti itu. Ini kalau di kalangan milenial ada, mereka punya harapan, tapi kadang-kadang juga mendapatkan harapan palsu, Pak, PHP. Kalau begitu berarti tidak ada masalah dong dengan buku ini. Karena misalnya dia memperbincangkan seputar kondisi yang chaos, yang chaotic. Ya, kacau dengan moralitas atau etika situasi, lalu dia memberi harapan. Tapi saya mendengar dari Pak Indra, wah ini buku ini bahaya nih gitu kan. Nanti jelaskan. Mohon dijelaskan Pak. Sebenarnya apa yang menjadi bahaya dari buku ini untuk teman-teman milenials, teman-teman generasi Z yang membaca buku-buku ini Pak? Ini begini, dia ini kan seorang yang banyak terpengaruh oleh filosofi Alan Watts. Alan Watts itu siapa Alan Watts itu Pak? Seorang ahli filsafat dari Inggris kalau saya nggak salah, yang mendalami filsafat Tao dan Sen. Tao dan Sen itu sering berbicara paradoks. Bolak-balik gitu loh. Ya, jadi kalau dia bicara mau putih, dia berangkat dari hitam. Nah, jadi orang bingung. Supaya orang tahu putih maka bicara hitam gitu kan ya? Ya bicara hitam. Kemudian bukan hanya itu, dia juga terpengaruh oleh Nietzsche. Ya, Nietzsche itu filsuf dengan palu godam. Segala macam nilai itu mau dihancurin. Dikonstruksi sama dia. Tapi kemudian di ujung-ujungnya dia membangun. Tapi karena 3/4 itu udah dia sibuk menghancurkan, ya. Terus orang anggap dia nihilis. Padahal bukan ya Pak. Di ujung-ujungnya sebetulnya dia banyak bicara, dia cukup membangun harapan. Nah, dia pengaruhnya begitu. Tapi kemudian dia dipengaruhi lagi oleh Immanuel Kant, ya. Itu seorang transcendental idealis, ya. Jadi itu juga dia ingin meraih sesuatu yang inilah dalam dunia ini ya brengsek karena satu sama lain itu saling memanipulir. Hubungan-hubungan itu dimanipulir. Nanti kita bisa lihat dia pakai kata religion, agama. Tapi agama di pengertian dia itu bukan agama dalam pengertian kita sekarang ini gitu ya. Bukan seperti itu, tapi lebih luas. Jadi seperti kita membangun partai itu juga sebetulnya membangun suatu keyakinan yang sifatnya religius gitu ya. Kemudian kita membangun kultus ya di seputar tokoh sport ya atau konglomerat gitu kita kagumi. Sebetulnya kita juga membangun semacam agama kata dia ya. Tetapi kemudian di seputar itu kadang-kadang timbul akhirnya ya kekecewaan. Apa yang dibangun pada awalnya itu selalu kelihatannya bagus, muluk, indah ya. Tapi di ujung-ujungnya kalau dia sudah
mantap, sudah berhasil, ya, apa komunitas atau agama atau apapun namanya ya, itu tiba-tiba mulai ya pimpinannya itu agak memanipulir. Oke. Nah itu, jadi bahayanya tuh menurut saya begini, kalau kita hanya membaca sepintas lalu, kita malah melihat seolah-olah yang ditunjukkan dia tuh yang hal-hal yang hitam aja. Padahal dia tuh ingin menuju ke putih. Nah itu, jadi membaca buku ini seperti tadi saya katakan, tidak bisa hanya melihat apa yang eksplisit, yang tersurat. Karena banyak yang tersirat. Yeah. Nah yang untuk mengetahui yang tersirat, kita harus mengetahui dia tuh dipengaruhi oleh siapa. Jalur pemikirannya bagaimana. Misalnya membaca Nietzsche itu enggak gampang, sulit. Ya. Itu bisa macam-macam tafsiran. Itu yang saya ingatkan ya, buku ini memang bisa bahaya kalau kita enggak menangkap dengan baik. Seperti buku pertama ya, dia bilang jangan berusaha. Waduh, kalau enggak berusaha bagaimana? Padahal maksud dia tuh jangan berusaha sesuatu yang menyalahi, yang melawan kodrat alam. Ya, jangan itu. Jadi karena akan sia-sia. Ya akan sia-sia begitu. Begitu juga di sini. Di yang pertama itu kan dia katakan begini. Pengendalian diri itu ilusi. Loh. Iya. Kok ilusi gitu ya? Ilusi, pengendalian diri kok ilusi. Padahal selama ini pengendalian diri itu sesuatu yang harus kita lakukan, tapi tiba-tiba dia mengatakan itu ilusi gitu Pak ya. Nah itu apa? Itu kan kalau orang nggak ngerti bisa salah paham. Padahal maksud dia yang dikatakan pengendalian diri itu seperti umum dimaknai sekarang itu pikiran mengendalikan perasaan. Ya. Pikiran mengendalikan perasaan. Itu kan banyak bilang pikiran mengendalikan perasaan. Padahal dia menyatakan sebetulnya nggak bisa begitu, ya. Pikiran dengan perasaan tuh harus kolaborasi, kerjasama, ya. Pikiran tuh ibarat kata dia tuh orang yang naik gajah, gajahnya sendiri itu perasaan, emosi, ya. Kalau tidak ada perdamaian antara pikiran dengan perasaan itu nggak akan jalan. Jadi pikiran itu yang menunjukkan arah. Tapi perasaan itu yang menggerakkan. Menjadi bensinnya ya Pak ya? Iya, kalau salah satu dominan, misalnya pikirannya dominan, orang itu juga enggak kerja juga enggak segan, walaupun udah misalnya begini contoh sederhana, katakan si A ya, dari kecil itu suka makan es krim, ya, es krim, manis, es krim. Kemudian pada suatu waktu setelah dia dewasa, ternyata gula darahnya 200. Kan harus stop makan es krim kan. Nah ini kalau dia stop ya, itu terjadi pemberontakan macam-macam dalam dirinya. Ya. Bahkan rasa maskul, rasa frustrasi itu sendiri bisa menciptakan gula loh, yang saya dengar. Ya, jadi orang pantang segala macam ya, tapi kalau hatinya stres maskul ya, itu tetap menimbulkan. Nah, harusnya tuh diadakan dialog yang menyenangkan antara pikiran dengan perasaan. Nah, pikiran menyatakan kalau saya begini terus, saya udah 200, saya nggak berhenti makan es krim, nanti saya bahaya loh. Ya. Saya masih muda, anak-anak masih kecil dan sebagainya. Tapi perasaannya bilang, lah ini kita dari dulu makan es krim bagaimana? Nah terus mungkin terjadi perbincangan, oke lah es krim, tapi es krimnya kalau tadinya 1 cup untuk sehari, sekarang 1 cup untuk 2 hari, nanti 3 hari gitu loh. Jadi itu pengendalian diri ya Pak ya akhirnya? Itu akhirnya dia bilang bukan pengendalian diri, pengendalian makna. Jadi makna itu sama-sama dicari. Nah, kalau istilah pengendalian diri bagi dia tuh pikiran mengendalikan perasaan dan menurut dia itu wah itu berat. Begitu.
Jadi makna dicari lalu diciptakan gitu ya Pak ya? Ya, terus kemudian akhirnya sama-sama pikiran dan perasaan sama-sama bisa menerima. Oh, oke. Menarik ya? Menarik. Ini yang muda-muda bagaimana nih? Pikiran dan perasaan. Apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan hari ini? Sebelum saya masuk lebih dalam, mungkin ada yang mau menanggapi buku ini? Sudah ada yang membaca? Kalau belum saya bacakan satu-satu nih sekarang. Ada yang mau menanggapi nggak? Ada pertanyaan nggak? Dapat hadiah nggak nih kira-kira? Dapat hadiah ya? Oke, saya mau masuk ke soal ini Pak. Saya dengarkan ini banyak, Mark Manson ini banyak digandrungi oleh teman-teman muda ya. Teman-teman milenial gitu ya. Kalau saya baca kan bahasanya memang cukup provokatif. Menggugah kesadaran gitu kan. Kemudian tadi paradoks dimunculkan. Apakah memang ini bahasa-bahasa yang memang disukai oleh teman-teman generasi milenials, bahasa-bahasa yang apa ya, menginterupsi kenyamanan bahasa selama ini gitu kan. Sehingga mereka aware gitu, ada apa sih ini, ya kan? Karena setiap hari kan mereka pasti dibombardir oleh informasi melalui gadget mereka ya. Tiba-tiba ketika ada sesuatu yang berbeda, ada bahasa yang berbeda, yang membuat mereka bangun gitu. Mereka aware dan mulai membaca buku-buku ini. Ya. Anda bertanggung jawab dengan kata-kata yang Anda pilih dalam buku ini. Oke. Ya, karakteristik Mark Manson sebenarnya tidak apa ya. Dia istimewa, tapi bukan berarti dia menciptakan sesuatu. Menurut saya dia tidak menciptakan sesuatu. Kehebatan Mark Manson, dia begitu tajam mengenali problem atau apa yang sehari-hari digeluti oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan ternyata yang digeluti oleh anak-anak zaman muda sekarang itu ya memang seperti ini. Misalnya kalau kita bilang Mark Manson itu suka memberikan paradoks atau dia memberikan kata-kata yang menginterupsi, sebenarnya justru apa yang kita dapatkan sekarang, misalnya fenomena-fenomena sekarang ya, misalnya internet, Instagram, atau online shopping, atau politik, itu sebenarnya semua hal tersebut mendatangkan paradoks. Misalnya kita berangkat dari politik misalnya. Kita tahu dulu setahun yang lalu ketika ada persaingan untuk pilpres misalnya, itu kita terpecah. Semuanya begitu panas. Lalu entah kenapa semua orang sekarang di media sosial itu merasa kecewa, merasa ambiar semua dalam tanda kutip ya. Karena mau gimana, dulu seolah-olah kita bertempur, seolah-olah kita membawa idealisme masing-masing yang diwakili oleh 0102 misalnya. Sekarang tidak ada lagi. 007 belum datang ke Indonesia ya. Maksudnya baik 01 maupun 02 itu tidak jelas ternyata. Maksudnya kita berharap misalnya mereka sama-sama mempertahankan idealismenya, tapi ternyata enggak. Ternyata ujung-ujungnya ya mereka tidak ada idealisme. Mereka bersatu, ya, jadi 0102 jadi ambiar. Iya, gitu ya. Dan orang lalu, jadi kita selama ini kita ngapain? Gitu ya. Kita sampai di WhatsApp keluarga misalnya, grup WhatsApp keluarga itu sampai terpecah belah. Ujung-ujungnya nggak ada apapun yang didapatkan. Kita merasa 01 lebih baik, ternyata juga kita merasa ternyata kebijakannya sama aja. Kita merasa 02 yang baik, ternyata 02 bergabung juga ke 01. Itu bukan diciptakan oleh Mark Manson, itu memang situasi sehari-hari kita, ambiar. Kita mau mengharapkan apa gitu. Nah, kata kunci itu ketika sesuatu ambiar, apa yang bisa kita harapkan? Nah, satu pertanyaan, kenapa Anda menggunakan diksi ambiar? Ambiar ini kan satu diksi yang sudah populer ya oleh seorang penyanyi di musisi lokal gitu ya Pak, yang sudah jadi nasional gitu. Anda mau mencoba naik gelombang itu atau bagaimana? Ya, pertama saya melihat ketika menerjemahkan, saya tentu melihat bobot katanya ya, everything is fuck. Menurut saya itu kata yang sangat cair. Dalam artian
kata tersebut dalam konteks di Amerika, di tempat si Mark Manson menulis, itu kata yang memang terjemahannya sangat cair. Apa itu aja? Sesuatu hal yang kacau, sesuatu hal yang berantakan, sesuatu hal yang sehari-hari diucapkan dengan sangat biasa. Yeah. Nah, tantangan saya adalah untuk bisa menemukan kata dengan bobot penggunaan yang memang sama-sama cair, penggunaan yang sama-sama dalam konteks pergaulan yang enak, dan kedua bisa mewakili makna yang sama. Artinya kata fuck itu seolah-olah everything is fuck itu seolah sesuatu yang benar-benar sudah puncaknya. Dan itu sesuatu hal yang kita ucapkan dengan sangat enak sehari-hari. Dan menurut saya kata misalnya kalau saya ganti dengan kacau, kacau parah, kita nggak pernah sehari-hari bilang wah kacau, itu masih belum terlalu mewakili gitu loh. Saya sangat beruntung bahwa pada hari-hari ini kita mendapatkan kata ambyar yang memang secara makna itu memang sangat mewakili. Dalam artian begini, ambyar itu kan diciptakan, kita familiar dengan kata ambyar itu karena jasa fans Didi Kempot ya. Dan itu mewakili suatu kondisi di mana hati itu dikecewakan. Hati yang semula menaruh harapan entah pada pasangan, kekasih atau mantan, belahan itu jiwa menjadi hancur kan. Karena lalu harapannya hilang, sirna. Nah, menurut saya itu sesuatu hal yang sesuai sekali. Seperti itu. Dan yang nggak kalah pentingnya, kata ambyar itu bukan kata dalam bahasa Jawa. Di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada. Jadi itu kata bahasa Indonesia dan memang itu di bawah kategori entry percakapan. Artinya memang secara luas dikenal gitu loh. Dan artinya itu juga menurut saya juga sangat mewakili, artinya itu hancur, berkeping-keping, berserakan jadi pecah gitu loh. Seperti itu. Saya ingin ke Pak Indra. Pak Indra, Anda membaca buku ini barangkali sudah cukup lama dan lebih duluan daripada kita yang di sini. Boleh nggak minta satu saja yang menurut Anda ini bagus banget nih, sesuatu yang baru, sesuatu yang positif, yang mau disampaikan pesannya oleh Mark Manson ini kepada publik di Indonesia gitu. Sebelumnya saya harus menyatakan posisi saya ya. Standpoint saya menyatakan kalau kita membaca buku sebagai sesama orang dewasa. Saya enggak pernah ya menyatakan saya setuju 100% dia. Ya, mungkin 60% saya terima, 40 saya enggak terima. Ya, terutama kalau dia melanjut ke Nietzsche yang menyatakan Tuhan telah mati, mungkin saya nggak terima gitu, karena saya lebih berpihak ke filsuf Gabriel Marcel misalnya ya. Harapan ya. Artinya kita nggak perlu terlalu ekstrim gitu ya, dengan kita menyatakan ini telah mati dan kemudian nilai-nilai luhur juga udah berantakan. Sebetulnya kalau menurut Gabriel Marcel kita sendiri udah ekstrim. Padahal tujuan buku ini nggak ekstrim ya. Nah, terus kalau persoalan Tuhan telah mati, mungkin Nietzsche kecewa, dia nggak berhasil menemukan harapannya, dan pada waktu itu dia seolah-olah agak menyamakan agama dengan Tuhan. Padahal kalau agama itu kan institusi, ya. Institusi itu kan dipimpin oleh manusia, dan manusia pimpinan agama itu kan bisa berubah-ubah. Pada zamannya Nietzsche itu agama itu hanya memikirkan sesudah mati, sehingga dia kecewa. Kok enggak bicara mengenai kehidupan sekarang? Tapi kalau keadaan sekarang, agama kan terlalu jauh bahkan mencampuri kehidupan sehari-hari, bahkan juga politik praktis yang seharusnya dihindari. Dengan sekarang katakan 01, 02 sudah damai misalnya ya. Nah itu yang agamanya tuh
posisinya gimana, yang dulu mendukung 02 misalnya, itu kan jadi pusing begitu loh posisinya. Pertanggungan jawab dia ke agamanya bagaimana. Yaitu keadaan dulu sama sekarang tuh berbeda gitu ya. Jadi dia agak mendekatkan agama dengan Tuhan. Padahal Tuhan ya Tuhan, agama itu institusinya yang dipimpin manusia. Dan manusia itu dalam perjalanannya bisa salah. Itu satu. Kalau apa yang paling menarik dari buku ini adalah, kalau bagi saya, itu yang dia kutip ya, kembali dari Nietzsche, tapi dalam hal ini saya setujui, dan itu juga dianut oleh para Stoik ya, itu dibilang amor fati. Amor fati itu mencintai, cintailah nasibmu, ya, nasibmu walaupun ambiar atau gimana? Enggak menyenangkan, walaupun diri kita brengsek, walaupun sekeliling kita brengsek, walaupun perusahaan kita brengsek, apa aja brengsek ya, tapi cintailah. Ya, cintailah. Ya. Kemudian dari sana, kemudian kita coba bergerak. Ya. Nah, bergeraknya kemana? Kedua, itu ya seperti anti-fragile. Anti-fragile itu juga dari Stoik juga ya. Dalam keadaan kayak gini jangan patah. Jangan rapuh gitu ya Pak? Jangan rapuh. Kalau bisa mantul. Dalam keadaan agile gitu ya Pak ya? Ya, dalam keadaan nggak menyenangkan, dalam keadaan duit kurang, dalam keadaan banyak masalah gitu. Virus, jangan patah. Jadi dia sebetulnya tidak langsung membangun harapan kan. Jangan patah. Ya, itu kan ajaran Seneca, ajaran Marcus Aurelius. Marcus Aurelius tuh kaisar Romawi yang dianggap paling bijak dan paling hebat loh waktu itu. Dia penganut Stoik. Nah, itu dua, amor fati, kemudian anti fragile ya, dari situ. Ketiga, kita tuh nggak usah sok gitu. Ya, nggak usah sok. Nggak usah sok lah, apalah. Sok pandai, sok kaya, sok cantik, jangan nggak. Lebih baik rendah hati. Tapi kalau di Instagram kadang-kadang kita merasa sok cakep gitu Pak. Boleh, asal jangan berlebih-lebihan. Nanti kalau berlebih-lebihan mengarah ke apanya namanya itu? Kalau yang sering motret narsisistik. Nah itu narsis, kalau istilah anak muda itu kan suka pamer diri ya. Tapi kalau di psikolog seperti Freud, itu narsis itu udah gangguan jiwa. Kalau lain istilah dengan anak muda, kalau anak muda itu istilah secara ringan, enteng aja. Tapi kalau yang psikologi yang betul, narsis itu masalah kejiwaan udah. Kejiwaan, itu dia begitu menganggap dirinya tuh begitu utama. Ya. Utama dia itu, utama hebat atau utama kurang. Dan hingga dia patut mendapat perlakuan istimewa. Ya. Kan ada orang yang begitu. Nah ini tuh ciri dari egocentrik. Sama, dekat. Nah, di sini ditulis, dia pengaruh selain Nietzsche, itu ada lagi seorang psikolog ya, Robert Kagan. Itu walaupun dia dalam buku itu nggak banyak ditulis, tapi dalam wawancaranya diakui. Nah itu ya dinyatakan banyak persoalan di dunia ini ya terjadi karena ya orang itu tidak beranjak dewasa. Kan kita mulai muda, remaja, dewasa ya. Tapi sayangnya setelah dewasa itu kadang-kadang enggak beranjak, tetap anak-anak, infantil. Nah, kalau tetap anak-anak ini yang kita saksikan di Indonesia, di negara-negara berkembang ya, bukan juga mungkin di Amerika, yaitu apa? Selalu melihat dari sudut pandang sendiri. Ini kan kegaduhan politik, atau kalau kita lihat di TV di mana itu orang hanya mau lihat ya sudut pandang sendiri. Ini ciri kekanak-kanakan. Jadi Anda mau mengatakan banyak acara TV kekanak-kanakan? Banyak kekanak-kanakan. Jadi buku ini kalau dinyatakan tepat sekali untuk suatu negeri yang lagi tercabik-cabik, terbelah.
Seperti Indonesia, seperti mungkin Amerika dan sebagainya. Mungkin hal semacam ini tidak banyak berpengaruh di negara yang indeks kebahagiaannya udah tinggi. Mungkin Skandinavia itu enggak begitu. Finlandia enggak butuh. Ya, enggak terlalu itu ya. Tapi di negara kayak Indonesia ini kena, ya, karena semua orang ekstrim itu kata dia ya, itu orang yang childish, kekanak-kanakan. Karena dia tidak mau mempertimbangkan sudut pandangan orang lain. Sudut pandang yang benar tuh diri sendiri. Jadi kalau tadi kembali lagi, kalau saya ditanya apa yang bisa saya ambil dari buku ini, yang baik itu Amor Fati. Ya, cintai nasibmu, udah begini ya udah. Kita kemudian berusaha lebih baik, kemudian anti fragile, tahan banting. Kemudian ketiga, kita murah hati, rendah hati, jangan sosokan ya, dan disiplin. Itu. Wow, 3 saku oleh-oleh untuk kita semua ya. Udah diringkas oleh Pak Indra. Saya ingin ke Pak Editor nih, Pak Adinto nih. Saya membaca buku ini dari awal itu dia banyak storytelling. Jadi dia cerita awalnya kan ada satu orang warga Polandia gitu ya, yang lalu masuk ke camp Nazi di Auschwitz gitu. Dan beberapa permulaan dari bab-bab dia, itu selalu ada bayangkan pada tahun sekian dan sebagainya gitu ya. Menurut saya ini menarik ya, dia menggunakan pendekatan storytelling dan itu kita memvisualkan cerita itu dan kita seakan-akan terlibat di dalam peristiwa yang dia ceritakan itu. Dan seakan-akan saya menjadi satu bagian dari peristiwa itu. Misalnya ketika dia cerita tentang warga Polandia, siapa namanya Pak? Witold Pilecki. Iya, itu Witold itu, saya merasa emosi saya terlibat loh. Orang ini hebat banget ya, berani seperti itu gitu ya. Jadi apakah ini juga bagian dari strategi untuk mengkomunikasikan satu gagasan kepada teman-teman millennials dengan storytelling? Karena mereka kebanyakan storytelling ya. Gue lagi makan ini nih di sini dan sebagainya. Instagram mereka banyak storytelling. Iya, itu diakui di buku ini. Di buku ini Manson bicara tentang cara kerja kita ketika melakukan suatu resolusi. Ketika kita merencanakan sesuatu, meniatkan sesuatu, melakukan perubahan. Nah, dalam proses itu yang bekerja adalah otak kita, yaitu otak perasa, feeling brain, dan juga otak pemikir atau thinking brain. Nah, dia mengakui bahwa cara kerja otak ketika melakukan suatu perbuatan itu adalah dengan merayu dan tanda petik, merayu atau memengaruhi otak perasa kita atau otak emosional kita. Nah, cara yang paling efektif untuk merayu, untuk mempersuasi gitu ya. Mempersuasi adalah dengan cerita, dengan narasi. Karena memang otak emosi kita itu tidak bisa menerima suatu argumen, itu tidak bisa. Misalnya kita pengen ganteng atau ada cewek pengen cantik. Dia nggak bisa dibilang bahwa kamu kalau ingin cantik ini makan tidur nyenyak, lalu makan buah ini karena ini mengandung gizi-gizi segala macam. Nggak bisa. Caranya adalah dengan mengatakan bahwa ini loh, kalau kamu melakukan ini nanti kamu bisa keluar aura dan nanti kamu bisa ketemu sama pacarmu dan pacarmu akan terpukau. Lalu nanti kamu bisa hanya dengan pakai obat ini nanti kamu masa depanmu bisa gemilang segala macam. Itu suatu narasi kan. Atau cara yang lain misalnya bagaimana kita bisa membeli iPhone misalnya, membeli handphone terbaru misalnya. Itu kita nggak bisa dibilang handphone terbaru ini speknya begini-begini, nggak bisa. Kita hanya bisa dibilang untuk membuat kita membeli adalah handphone ini akan membuat kamu kelihatan keren. Itu narasi, itu cerita. Maka mengapa Manson itu sangat cerdas, sangat pandai dalam mencari dan mengolah
cerita itu karena dia mengakui bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat para pembaca itu bisa tekun, bisa tetap membaca dan bisa mengubah dalam tanda petik, mengubah perilakunya ya dengan cara. Cerita. Kalau kita hanya menyodorkan argumen-argumen, teori-teori itu tidak akan pernah. Dan ini tidak hanya Mark Manson, itu dalam jadi, proses kita di dunia selalu seperti itu. Manson memasukkan gagasan-gagasan filosofinya dalam cerita-cerita itu sebenarnya. Betul. Sehingga ketika orang cerita kan kita nggak mungkin mendebat ya. Oh nggak benar cerita kamu itu, gitu kan. Pasti kita mengiyakan karena dia cerita gitu kan. Betul, dan dengan demikian gagasannya masuk ke dalam pikiran kita sebagai pembaca gitu ya. Makanya seperti yang dikatakan Pak Indra, bahwa pikiran mengendalikan perasaan itu akan berakibat fatal, buruk. Karena itu bukan berarti perasaan kita itu benar-benar bisa dikendalikan. Karena bisa jadi itu kita redam atau kita pojokkan, kita pepet, kita isolasi. Itu akan justru akan meledak. Yang paling benar adalah bagaimana cara pikiran itu bisa merayu perasaan kita. Dengan cara kita memberikan penyadaran lewat narasi-narasi, lewat cerita yang memang lambat laun itu mulai berelasi secara erat dengan kenyataan. Iya, keren banget. Ada lagi, saya mau ke floor deh. Apakah ada yang mau merespons perbincangan kita? Mungkin ada yang paham, ada yang ini ngomong apa sih gitu. Oh profesor. Boleh. Satu dong Pak. Harus wajib ini. Baik Pak Indra, terima kasih. Ini satu pemikiran baru. Saya rasa saya melihat ya, barangkali ini tergantung pada sikap pribadinya. Iya. Sebagai seorang yang punya sistem nilai barangkali dengan yang belum punya ya, tentu ada bedanya. Maka saya ingin mendapatkan pandangan Pak Indra ini. Jadi yang mempunyai sikap nilai misalnya itu buku mengatakan bodoh amat kalau dia itu tetap punya satu ketekunan atau optimisme ya, akan merasa lain dibanding yang tidak, misalnya begitu. Lah untuk ini saya minta pandangan Pak Indra, apakah segala-galanya biar ini mungkin bisa mempengaruhi atau bisa memasuki insight kepada orang-orang yang sikapnya bagaimana begitu ya. Terima kasih. Oke, makasih. Dengan Pak siapa Pak? Maaf tadi. Pak Budi, oke Pak Budi. Wow. Profesor Budi. Nah, menarik nih Pak, soal nilai, value. Nah, begini ya, nilai itu kan yang biasa beredar ya. Katanya kita harus optimis, nggak boleh pesimis ya. Kita katanya harus melangkah maju, tumbuh, jangan mundur. Ya. Itu sebetulnya semua baik-baik aja. Cuman di sini dikatakan ya, bahwa dalam dunia yang carut marut ini ya, kadang-kadang kita bisa terkejut ya. Walaupun kita sudah optimis ya, kita bisa tidak mendapat apa yang kita peroleh. Ya. Ada ilustrasi yang di dalam itu menarik. Menurut saya begini, ada 4 hal ya Pak Yose ya. Pertama begini katanya ya, ada seorang ya, yang kita anggap baik lah, ya, dermawan, ya, kemudian dia suka membantu orang, hatinya lembut dan sebagainya. Tapi dia menerima suatu kejadian yang kita nggak sangka. Dia lagi berdiri di tengah jalan ya, tanpa dia sadari, tanpa dia mau ya, ada sebuah truk tidak sengaja juga menabrak dia, sehingga kakinya harus diamputasi. Seorang yang baik, saleh, dermawan, pokoknya cinta sama keluarga, mengalami seperti itu. Ya. Ya. Kita kan merasa nggak patut gitu ya. Tapi sebetulnya hal itu bisa terjadi di dunia. Kemudian kedua, ada seorang anak yang brengsek, katakannya, sekolah juga tidak benar ya.
antara naik dan nggak naik gitu ya. Pokoknya penjudi dan sebagainya. Tapi hidupnya enak. Yeah. Kenapa? Karena dia berasal dari keluarga konglomerat. Itu kebetulan ada, saya kenal tapi saya nggak perlu sebutkan. Yeah. Dan setiap kali konglomerat itu kan setiap bulan tuh sudah tersedia. Nah, itu dua hal kan membuat kita berpikir, kok ada orang baik mengalami nasib kayak gitu, ada orang yang nggak layak mengalami nasib begitu. Baik, ya. Itu dua. Ketiga, ada anak muda ya, anak tukang beca, tapi ulet ya, terus belajar sekolah apa, akhirnya tercapai cita-cita, dia menjadi apalah begitu, menjadi dosen atau menjadi pengusaha, berhasil. Nah itu kita senang. Ini katanya from zero to hero begitu ya. Terus satu lagi, ada penjahat. Ya. Selama ini dia membunuh, merampok segala macam, enggak pernah tertangkap. Sekali waktu dia tertangkap kemudian tertembak mati. Nah kita syukurin. Ya. Jadi ada 4 macam. Kadang-kadang di dunia itu seluruh drama itu bermain di 4 macam. Ada hal yang kita nggak sangka gitu loh. Jadi karena itu amor fati itu benar. Jadi walaupun kita sudah optimisme bagus, udah dipompa apa ya, tapi tetap kita kemudian harus realistis gitu loh. Realis. Kalau nggak realistis ya, kan dalam keadaan sekarang, misalnya ya saya kebetulan kenal misalnya dengan seorang konglomerat yang bergerak di bidang properti ya, selalu optimis terus, optimis ya. Pada suatu saat optimismenya itu nggak bisa dijaga. Pada keadaan kayak begini dia hancur, utangnya banyak nggak itu. Jadi optimismenya ternyata nggak menunjang karena itu optimis kan dari dirinya sendiri, tapi keadaan di luar tidak selalu mendukung dia. Optimisme itu. Tidak selalu. Kalau lagi berantakan ekonomi begini ya, apapun ya, dia optimis maju gitu ya, nggak berhasil gitu loh. Ya, jadi sebetulnya akhirnya buku ini mau mengembalikan ya, kita boleh ini itu ya, tapi akhirnya realistis lah. Realistis gitu ya. Jadi jangan merasa tahu, merasa ini, karena dunia sendiri itu nggak menentu gitu loh. Ya. Jadi itu jawaban saya, jadi beyond optimism and pessimism. Kita melewati gitu loh. Kita jangan pesimis, tapi kita juga jangan seolah-olah merasa dengan optimis itu segala persoalan bisa diatasi. Kita lebih baik siap gitu ya. Nah itu ajaran Stoik juga ada. Invert ya, selalu dilihat baliknya. Misalnya saya ingin melangkah ke sana ya, optimis melangkah sana. Tapi saya siapkan juga, seandainya itu nggak tercapai, nggak terjadi, apa yang saya harus berbuat. Jadi saya menyusun skenario terbaliknya gitu loh. Untuk jaga-jaga. Jadi akhirnya ya ini maupun ajaran Stoik yang saya pelajari ya, kita tuh harus berpikir 2 arah selalu. Kita berpikir yang terbaik, tapi berpikir kalau yang terbaik nggak terjadi bagaimana? Supaya kita siap menerima begitu. Pada saat itu tidak berhasil. Iya, kalau nggak berhasil. Banyak orang optimis nggak berhasil loh. Betul, itu kan nggak bisa dipompa begitu. Tapi sebaliknya orang pesimis memang ya tidak membangkitkan harapan, terus terang menurut saya. Nah akhirnya banyak orang bilang ya lebih baik realis gitu ya, dengan sedikit optimisme lah, kurang lebih begitu. Ya itu akhirnya ya kalau itu semacam itu pandangan saya. Baik. Terima kasih ya Pak Indra ya. Baik. Satu lagi Pak. Pak Budi. Baik Pak Indra, kalau gitu seperti ya peribahasa umum lah ya, yang dikatakan hope for the best, prepare for the worst. Sama atau bagaimana? Prepare for the worst. Itu bagaimana? Sama atau bagaimana? Iya.
Itu filosofinya Profesor Budi. Ya. Kalau itu saya terima lah. Hope for the best, prepare for the worst, ya. Do your best. God do the rest. And the God will do the rest. Yeah. Ya, boleh lah itu. Oke. Itu saya terima. Ya, Oke. cocok. Apakah ada respon lagi dari yang muda-muda belakang? Ayo, ada pertanyaan nggak? Aduh, kalau saya anak muda bagaimana gitu ya? Nggak ada ya? Oh, udah belakang sendiri. Waduh, ujung. Boleh dibantu. Mau wakil anak muda? Saya juga anak muda, Bu. Sebentar ya, saya ke belakang ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ruth, Ibu teman Ruth. Pak Indra. Oke, Ya. silakan Bu Ruth. Kita sekarang dianugerahi jadi bonus demografi banyak anak muda, banyak anak milenial, banyak anak yang punya banyak cita-cita, impian, ya kan, dan pemikiran yang luar biasa sih, jenius gitu ya. Tetapi ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya mau yang buruk dulu apa yang baik dulu? Mau yang mana dulu? Mau. Yang baik dulu ya. Yang baiknya ya ini banyak anak pinter-pinter, banyak anak kreatif yang pemikirannya out of the context dan yang malah dibilang milenial ini menghancurkan segalanya katanya. Yang tua-tua ini mati gara-gara yang milenial nih, karena saking pinternya yang milenial ya. Gitu. Tetapi ada kita memasuki masa seperti tadi saya setuju sama Pak Indra dan kita ini dalam segala sesuatu tuh adalah change, ya, selalu perubahan, selalu ketidakpastian. Gitu loh. Jadi bumi ini semua selalu berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Dia selalu berubah. Nah, bingung ya. Nah, itu sekarang apa yang bagaimana gitu ya. Karena diramalkan 70-80% pekerjaan itu akan hilang, akan lenyap. Jadi kabar buruk ini anak-anak yang muda-muda jangan berpikir kalau di kita dulu, wah kita tuh mau sekolah, cari ya. Kayak saya juga sekolah ini, sekolah itu, jadi master ini, master itu ya kan. Belajar maunya nanti nanti bisa di sekolah di di company, di perusahaan internasional ya kan, di perusahaan yang hebat segala macam. Tetapi di masa depan mungkin ini harus bersiap-siap bahwa nggak ada lagi pekerjaan untuk Anda. Jadi Anda harus menciptakan pekerjaan sendiri. Tetapi selalu ada dua side kan, seperti mata uang. Ada bagusnya adalah anak-anak muda sekarang harus sudah bersiap-siap menciptakan pekerjaan sendiri. Tetapi apa itu bagaimana mungkin kita bisa belajar dari yang senior. Gitu. Nah mungkin ini bagus banget kalau segalanya ambiar. Jadi saya bela-belain datang walaupun katanya ada demo tadi ya. Oh. Ada demo tadi. Iya. Ada demo tuh nggak tahu, ya memang hobinya demo, biarin kerjaannya demo. Karena susah nggak ada kerjaannya demo ya sukanya demo udah. Nah, oke, silakan jadi sekarang. Jadi pertanyaannya apa Bu? Solusinya? Jadi bagaimana terus dan ini loh, anak-anak muda supaya bersiap-siap untuk menghadapi kalau segala sesuatunya ambiar. Kalau kita ngerasain sekarang kebetulan orang tua kita ya, teman kita juga banyak pabrik-pabrik dan teman-teman kita ini yang pabrik-pabrik ini pada gulung tikar. Nah, kalau pabriknya gulung tikar gimana berikutnya, ya kan? Gitu. Dan terus yang punya toko juga banyak yang tokonya tutup. Gitu. Nah, apa dan bagaimana antisipasinya dan apa yang kita harus lakukan gitu hadapi masa-masa yang unpredictable. Wow. Gitu. Oke, ya. Silakan siapa yang jawab. Ngeri-ngeri sedap nih Bu Ruth ya. Jadi betul bahwa memang ada satu fenomena orang kan disruption Pak ya. Apa kekacauan, perubahan besar-besaran gitu. Oleh milenial sendiri ya. Kalau kita baca bukunya satu pengarang soal millennial kills everything gitu ya. Itu mengerikan juga mati gitu ya. Semua gara-gara milenial. Berubah gitu dan juga leisure time bagaimana orang menggunakan itu juga berubah, retail juga berubah. Pak Indra barangkali yang sudah mengalami banyak zaman ini Pak, makan asam garam nih. Tadi Ibu Ruth itu sebetulnya dia juga banyak bergerak ya, coba membantu anak-anak muda sebetulnya dia. Dia bertanya memancing, tapi sebetulnya dia sudah coba berbuat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, akhirnya kita pada kata ya, learning to learn. Seperti saya itu mengikuti terus perkembangan, terus ya, pekerjaan apa yang 10 tahun akan datang rame, pekerjaan apa yang 10 tahun enggak laku, enggak itu. Kemudian kan tentunya dari
luar dulu dari Amerika atau di mana, tapi nanti lama-lama merembet. Itu saya kira anak-anak muda milenial ya harus mengikuti terus. Ya, yang seperti saya aja masih ngikuti. Anda harus ngikuti. Dan bukan hanya mengikuti ya. Itu kemudian kita harus membangun kemandirian gitu loh. Ya, kemandirian dengan apa? Dengan kita jangan hanya seperti tadi dikatakan ya, selalu berpikir untuk mencari kerja. Gitu. Kalau perlu dengan kawan itu ya sering tukar pikiran, ya tukar pikiran dan sebagainya. Dan sekarang ini zamannya ya segala sesuatu itu dicampur, hybrid. Lihat, hybrid dicampur. Misalnya apa? Misalnya seorang ahli komputer IT ya, itu nggak bisa jadi data analis ya kalau dia nggak ngerti business proses. Nah, untuk mengerti business proses itu dia harus belajar mata pelajaran dari ekonomi. Ya, ini makanya ya sebetulnya langkah Nadiem itu udah agak benar. Nadiem itu untuk perguruan tinggi ya, dia menyatakan begini. Seorang sarjana ya, itu nantinya misalnya sarjana hukum ya, itu dibebaskan 3 semester untuk belajar di fakultas lain. Ya, misalnya kalau dalam kasus tadi, seorang mau jadi data analis ya, itu dia katakan bertolak dari fakultas IT ya. Tapi dia kemudian 3 semester itu dia bisa mengambil dari ekonomi. Dan kalau mau kemandirian itu sekarang dibebaskan lagi ya oleh Nadiem ya, moga-moga ini bisa jalan ya. Itu orang yang di fakultas itu 3 semester ya. 3 semester itu kan 1,5 tahun ya. Itu katakan 4 tahun dia masuk jurusan ekonomi atau apa. Tapi 1,5 tahun itu ya berhak di fakultas lain. Dan itu diakui. Masuk dalam masuk. Nah, supaya dia masuk ya, akhirnya katakan kalau saya itu beberapa perguruan tinggi udah memberi juga mata kuliah ya entrepreneurship. Ya, misalnya Untar tempat saya itu ya ada entrepreneurship. Jadi walaupun dia sarjana teknik pun ya dia harus tahu entrepreneurship itu membangun kemandirian. Seorang dokter pun harus mengetahui entrepreneurship. Bukannya dia mau jadi dokter pedagang, tapi kalau dia suatu saat bikin klinik kesehatan, katakan kulit ya, dia agak ngerti bagaimana memanage begitu loh. Bagaimana ngerti lah sedikit. Jadi itu tujuannya. Jadi sebetulnya ya pemerintah yang sekarang, terutama Menteri Pendidikan, itu punya pikiran-pikiran jauh ya. Tapi apakah dalam realitanya ini berhasil enggak tuh kadang-kadang kita enggak tahu. Karena dimanapun setiap perubahan itu kan kadang mengalami hambatan dari birokrasi ya Pak. Nah, tapi kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau perubahan, kita sendiri ikut dengan perubahan. Dalam arti kita mengikuti. Ya, kita menelusuri, kita banyak berbincang dengan rekan-rekan yang juga satu ritme, satu frekuensi pengen berubah. Itu satu-satunya begitu. Yang dikatakan memang benar, nanti banyak pekerjaan enggak itu. Itu seperti itu loh. Oke, baik Pak Indra. Terima kasih. Saya mengharapkan kita memberikan aplaus untuk 2 narasumber kita. Kita belajar banyak di sore hari ini ya tentang buku ini, tapi nilai atau value atau perspektif banyak hal kita bisa bawa pulang dari Gramedia. Ya, mau nambahin Pak? Sebenarnya untuk Ibu Ruth, sebenarnya Mark Manson di buku ini itu persis mengangkat apa yang diangkat oleh Ibu Ruth. Ibu Ruth tadi ya? Iya, karena di bab terakhir dia mengatakan hal yang sama, yaitu tentang artificial intelligence dan bagaimana masa depan itu memang puncak keambiaran narasi saat ini. Artinya
mau gimana besok kalau segala-galanya seperti itu. Nah, tapi saya bisa menjamin bahwa apa yang menjadi pandangan Mark Manson di sini itu nuansanya sangat positif. Dia memberikan harapan, memberikan optimisme, yang itu suatu paradoks juga bahwa meskipun dia bilang di sini segala-galanya ambiar, tapi toh di buku ini dia sangat optimis bahwa di masa depan itu kita nggak usah khawatir bahwa meskipun seolah-olah sekarang kita berpikir bahwa artificial intelligence akan mendisrupt semuanya, tapi toh selalu akan ada peluang di situ. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa yang peluangnya di sini karena Anda bisa membaca sendiri. Tapi yang jelas bahwasanya tidak seburuk yang kita pikirkan. Yeah. Terutama karena kalau dari pandangan saya sendiri dengan membaca sedikit dari Mark Manson, sebenarnya kita tidak akan buruk-buruk amat. Misalnya sekarang ini ada semacam fenomena tren ekonomi, itu yang diangkat dalam buku judulnya Donut Economy, bahwa bahwa secara global itu perusahaan itu trennya bukan lagi mengejar growth. Iya, betul. Karena growth itu adalah yang menjadi kutukan. Jadi orang selalu atau perusahaan atau enterprise itu selalu orientasinya adalah bagaimana supaya tahun ini lebih daripada tahun sebelumnya, bagaimana profit tahun ini lebih dari sebelumnya, sehingga efeknya menjadi sangat mengerikan karena seperti yang kita rasakan sekarang, misalnya global warming, climate change, itu dampak yang sangat langsung dari paradigma kita tentang bahwa ekonomi itu harus growth. Nah, itu salah satu yang dibahas dalam buku ini, bagaimana caranya kita, dan dia yakin bahwa generasi ke depan itu akan menjadi lebih bijaksana, lebih wise, untuk bisa mendudukkan bagaimana caranya bisa thriving, bisa sukses tanpa harus menjadi rakus, seperti itu. Sedikit yang terakhir ya, Guru. Memang benar ya, ini dia berbeda dengan banyak ahli-ahli lain. Kalau ahli lain, apakah Stephen Hawking, ataukah Bill Gates, ya, atau Elon Musk, ya, itu semua cemas menghadapi perkembangan artificial intelligence. Tapi kalau dia sebaliknya, dia optimis. Nanti artificial intelligence itu malah akan membantu kita, kerapuan kita. Jadi dia ini di depan menggambarkan buram-buram-buramnya, tapi di ujungnya tuh dia bikin happy end gitu loh. Saya nggak tahu apakah ini supaya memberi harapan ya, kemudian bukunya laku, tapi akhirnya memang happy ending di buku ini. Oke, happy ending. Mungkin saya boleh bacakan 2 paragraf terakhir dalam buku dia, di bab terakhir ya. Dan kemudian barangkali suatu hari kita akan menjadi terintegrasi dengan mesin-mesin. Kesadaran individual kita akan diserap, harapan-harapan independen kita akan lenyap, kita akan saling berjumpa dan melebur di cloud, dan jiwa-jiwa kita yang telah didigitalkan akan berkitar dan memutar di badai data. Bentangan bits dan fungsi-fungsi secara harmonis ditaruh dalam keselarasan akbar yang tidak terlihat. Dan ini optimisme dia. Kita akan berevolusi menjadi entitas agung yang tak terpahami. Kita akan melampaui batasan-batasan pikiran yang digerakkan oleh nilai. Kita akan hidup melampaui sarana dan tujuan. Karena kita akan selalu menjelma menjadi keduanya, satu dan serupa. Kita akan melintasi jembatan evolusioner menuju sesuatu yang lebih besar dan berhenti menjadi manusia untuk selamanya. Saya Jose pamit undur, terima kasih dalam program Suara Untuk Negeri, Keep on Growing, Never Give Up. Terima kasih untuk Pak Indra dan juga Pak Adinto yang sudah bergabung bersama kita untuk membedah buku Segala-galanya Ambiar. Kita kasih tepuk tangan yang terakhir untuk beliau. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi.